Yes, halo Ultima Friends. Balik lagi di Simbe 2021 bareng gua Kendra. Dan gue Audrey, Simbe Di Simbe 2021. 2021. Chill out, the best is about to come. Yes. Wih, nggak berasa ya Ken ya, OMB tahun ini udah selesai. Padahal perasaan tuh baru kemarin kita upload episode ya kan yang From Debut to the Dear itu. Terus ada yang Take a Look from the Past dengan Kavita Talisa. Iya, Expectation versus Reality yang hari ini yang kemarin ya. Iya, kemarin dong. Kemarin tayang ya dengan Kak Sandi Luwo gitu. Betul. Dan gak kerasa juga, Dre. Kita kayaknya ini hari terakhir kita untuk mengucapkan tagline kita yang keren itu tadi ya. Aduh, sedih deh. All the best is about to come. Setelah ini tinggal kita terapkan. Kita harus chill out, the best is about to come. Apa sih? Kita harus santuy karena sudah ada yang terbaik, sudah disediakan sama yang di atas gitu kan. Yoi, bener banget. Kayak ya semoga pertemuan kita di Simbe ini tidak memutus pertemuan kita di acara-acara selanjutnya, Dre. Oh enggak dong. Tetap kita harus keep in touch lah. Yoi nggak sih? Betul. Yoi, nah karena kita di Simbe nih ya, kita masih ngobrol seputar OMB nih. Terus kalau OMB tuh, kalau gue personally ya, gue tuh sangat identik kalau OMB di pikiran gue tuh banyak dede-dede emes. Ih bener. Asli dede-dede emes ya kan, terus kayak aduh Ultima Friends cewek pasti kalian juga sering ngelakuin ini kan kalau udah masa-masa OMB, buka hashtagnya OMB UMN, lihat kan wibonya nyari-nyari yang unci. Iya benar. Biasanya tuh sebelum OMB ada yang ngepost itu tuh gue udah pasti mantengin gitu, kayak gue udah pasti sih kalau di hari udah pertama lagi kalau hashtag itu digunakan tuh gue udah memantau karena pasti ada yang gemes-gemes tuh ada. Iya, jadi lu ada yang lu incer nggak, Dre? Setelah lu lihat hashtag itu? Agak gitu, Bang. Cuman ya, kan gue cewek kayak yang tadi gue udah jelasin juga, pasti ngeliat-liat, nyari-nyari yang boleh, yang menarik nih kayaknya nih. Tapi ya setelah gue keliling-keliling di Twitter-nya OMB UMN, ngeliat-ngeliat hashtagnya, ngeliat tag-tagannya, gue menemukan nih seorang dede emes yang menarik banget, asli dah. Widih, lo ini ya, lo berarti bertindak sebagai cutting yang ini ya, yang mana nih ya, memasang mata, asik. Hunting nih, istilahnya hunting, tapi nggak gitu konsepnya, cuma dia menarik banget, soalnya nggak cuma tampangnya aja, dia rajin banget upload video di YouTube-nya. Widih, content creator lah ya bisa dibilang ya. Content creator. Gokil. Siapa sih, Dre? Penasaran gue, siapa kali kita juga mau ngobrol-ngobrol nih bareng kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Alza Relmianda. Halo Alza. Oh Alza, hai Alza. Halo Kak. Hai Alza. Ini kita manggilnya siapa nih? Alza. Alza aja, boleh Alza aja, biasa aja. Oke. Boleh dong Alza kenalin diri ke Ultima Friends nih. Ya oke, jadi nama aku Alza Relmianda. Apalagi ya? Aku harus sebut aku dari mana nggak? Boleh. Ya boleh. Nomor handphone, alamat rumah. Waduh. Jangan dong. Itu lu mau ngirim ini Dear Butter? Aduh. Jadi aku salah satu calon mahasiswa baru di UMN guys. Oke, maba ya. Angkatan 2021. Oke. Berarti sudah dipakai di maba ya? Yoi lah. Ya iyalah, masa tua-tua. Jurusan apa lu, Za? Aku jurusan manajemen, Kak. Oh, manajemen nih. Oke. Nah, Za, apa kabarnya sih lu sekarang? Lagi OMB nih, baru kelar ya OMB hari ini berarti ya? Kemarin berarti. Baru kelar lah pokoknya. Apa yang lu rasakan, Za? Pening kah? Stres kah? Atau menyenangkan? Kalau dibilang stres sih enggak ya, Kak. Tapi kayaknya agak tersiksa deh, Kak. Tersiksa ya? Tersiksa dengan tugas sih, Kak. Tersiksa tapi kita nanti senang-senang di akhir, nggak apa-apa. Benar. Saya setuju kok sama Anda. Tapi ngerasa lega gak sih udah kelar OMB ini? Alhamdulillah udah sih. Udah bisa tidur dengan tenang sebenarnya. Ya. Nggak dikejar dengan deadline tugas. Benar. Emang OMB itu
masa-masa kurang tidur memang. Iya, Dari nguras pas fisik angkatan- nguras mental Iya. juga Dari pas angkatan gua tuh udah menguras tenaga lah. Cuma ya it's fun gitu, itu menyenangkan gitu. Tapi Masa-masa serunya OMB. dapat banget kok. Iya, parah sih. Ya, asik Parah, banget. parah. Tapi ya OMB kan terbilang cukup lama lah ya, semingguan. Kegiatannya juga banyak. Tadi lu juga udah bilang kan tugas-tugasnya lumayan. Terus seru. Hmm. Ceritain Iya. dong pengalaman OMB lu selama online. Walaupun waktu angkatan gue juga online, tapi siapa tahu kan ada yang beda. Ya. Pengalamannya nih. Kayaknya pengalamannya sih ya sama aja sih. Hmm. Ya OMB pada umumnya, tapi di sini lebih kayak ngelatihin individual gue sih. Oh Ya, iya ya, sih, ya, emang ya, terlihat ya. banget dari rangkaian acaranya yang emang ngebentuk mahasiswa Iya. baru buat nanti ke depannya. Kayak Iya, nama harinya iya, aja iya. hari peleburan. Hmm. Ya buat kita melebur. Ya udah buat untuk inilah ya, untuk masa kenal satu sama lain dulu nggak sih, kayak lu Iya, bonding bener. gitu. Iya, Bonding saya di sama sini. Iya, saya di sini sebagai pihak yang tidak relate ya dengan online-onlinean ini. Cuma sangat-sangat menarik sih gue memantau OMB tahun lalu, tahun ini yang online itu kayak walaupun online tapi semua dimaksimalin gitu. Kayak wah keren banget lah pokoknya. Nah, Zak, berhubung kan lu udah selesai OMB nih ya. Terus udah Iya. ngelewatin hari briefing, udah hari satu dan hari lainnya gitu. Kayak lu udah ngerjain tugas bareng-bareng temen lu juga kan. Lu udah ketemu teman-teman baru dong berarti di OMB lu ini. Udah ada beberapa. First impression lu tuh gimana sih ke UMN dan teman-teman baru lu tuh kayak apa sih? Asik-asik gak? Gue saya penasaran nih, kayak maba-maba tuh selalu asik untuk ditanya nih kalau masalah yang ini nih. Gimana ya? Kalau ditanya impresinya gimana pas masuk ke UMN itu tuh beda banget sih. Soalnya kan sebelumnya aku tuh sekolah di SMA di Aceh. Oh iya. Iya, aku SMA di Aceh. Dan sekarang itu kan bener-bener ya namanya budaya Aceh sama budaya Jakarta itu beda. Tuh. Jadi agak ada rasa kaget sih sebenarnya. Tapi buat temannya Culture sama shock aja, lah ya. sama-sama. Hmm. Iya, culture shock sih. Oh iya. Tapi ya sih emang kalau dari daerah kayak ini pasti akan kaget sih ya. Kaget Iya. karena udah jaraknya jauh banget kan Aceh Jakarta tuh. Iya, Aceh itu di ujung, Kak. Iya, Iya. ujung banget. Dan orang-orangnya juga udah pasti berbeda semua tuh dari wataknya, Iya, dari makanya. sifat-sifatnya gitu. Tapi yang pengen gue tekenin nih, gimana impresi lu ketemu teman-teman lu tuh secara online gitu. Kan sekarang nih, ya berarti lu kan ketemu secara online ya. Maksudnya tanpa Iya. lu ketemu langsung, tanpa lu bisa tahu wujud aslinya seperti apa gitu. Itu gimana sih kesan lu gitu, kayak ketemu teman baru tapi online gitu? Ya nggak masalah sih. Yang penting udah ketemu di Zoom, bisa ngobrol, nyambung, dan asik, itu nggak masalah. Iya. Berarti udah Alhamdulillah pada banyak nyambung. lah ya yang klop. Enggak dong, enggak. Berarti lu dari Aceh, SMA di Aceh. Terus Iya. sekarang memilih untuk kuliah di UMN di Tangerang gitu. Kalau bisa tahu gitu sih info-info gitu? Emang udah dari dulu udah pengen di UMN emang? Incer. Ah, Sebenarnya sih nggak nyari tahu dari dulu gitu. Tapi belakangan ini kan agak waktu pas mau masuk kemarin bingung mau masuk di mana. ya. Karena kebetulan gue nih orang yang waktu SMA itu kurang mikir ke depannya nih. Ya. Saya Nah, juga. jadi masih pas udah mau ujian akhir di SMA baru mikir, wah masuk di mana nih? Masuk di mana ya? Ya udah, jadi aku cuma paling nyari tahu dikit dan nggak tahu kenapa tertariknya ke UMN sih. Iya. Selain ini ya, selain bentuk gedung kita yang kayak telur dinosaurus. Iya, itu juga Iya, salah kayak satu telur daya dinosaurus. tarik. Salah satu daya tarik. Iya. Tapi gue juga dulu gitu sih, sama Za. Impresi gue dulu waktu gue masuk UMN, yang pertama gue lihat tuh dari gedungnya yang sangat-sangat eye-catching menurut gue. Ini keren juga. Iya, nih. modern banget gitu kan. Yoi, Kita nggak tahu futuristik. kapan itu Tyrannosaurus pecah. Jangan dong. Iya. Jangan, maksudnya betul, maksudnya kayak keluar dinosaurusnya gitu, maksud gue. Iya. Nah, berarti lu udah melewati UMB nih, udah on the way menjadi mahasiswa baru. Apa sih yang lu rasain nih perbedaan dari lu saat masih SMA dan lu sebagai jenjang lebih tinggi sekarang nih mahasiswa gitu?
Perbedaannya ya. Perbedaannya yang paling gue rasain nih, itu tuh gue harus bisa semuanya tuh sendiri. Oh ya. Ya. Setuju sih. Itu yang paling berasa, karena kayak biasanya kayak contohnya nih kayak bayar SPP nih, kalau di SMA masih bilang mah bayarin SPP dong ke sekolah, tapi kalau giliran udah di kampus itu tuh udah harus diurusin sendiri semuanya. Iya. Benar. Jadi kayak lu merasa lebih inilah ya, dilatih atau dituntut untuk menjadi lebih mandiri lah ya. Iya, pokoknya harus lebih bisa bertanggung jawab sih. Apalagi lu kan hitungannya ngerantau lah ya dari Aceh. Iya, ngerantau. Iya, jauh ya. Iya. Tapi ya, gue ngerantau dari planet lain malah. Buset, planet mana boy? Planet mana tuh? Gue warga Bekasi, kan kita warga planet lain. Oh iya, bilangnya kan Bekasi udah beda planet ya. Yoi. Tapi Za, lu kan maba UMN nih, terus lu dari Aceh, terus tadi lu bilang juga kalau misalnya pas lu SMA tuh lu nggak gitu mikirin ke depannya gimana, tiba-tiba di UMN aja. Nah pas lu nyari-nyari tentang UMN dan tertarik dengan UMN ini, ada nggak sih hal-hal yang lu sering dengar tentang UMN selain mungkin dari telur dinosaurusnya yang bikin lu tuh makin tertarik kuliah di sini? Fasilitasnya sih. Dari fasilitas sering dengar tuh kalau UMN tuh fasilitasnya lengkap. Betul. Tapi sayang sih ya, karena Alza dan gue sendiri juga belum pernah kelas di UMN, jadi nggak merasakan fasilitas gitu ya. Jadi gue juga nggak bisa nanya nih realitanya gimana, orang masih online ya kan. Iya benar sih. Kalian tuh angkatan-angkatan yang sebenarnya ya ada enak ada nggak enaknya sih. Ada enaknya mungkin kayak ya di masa online kayak gini lu nggak perlu bangun pagi-pagi untuk ke kampus, jalan ke kampus gitu, lu tinggal nyalain Zoom. Cuma kayak ya udah lu nggak bisa belum bisa ngerasain fasilitas yang ditawarin di kampus gitu sih. Kasihan ya kalian. Semoga cepet-cepet offline lah ya. Gue pengen nyobain tuh makan-makanan di sono. Amin. Kita berdoa aja. Amin. Tapi tadi lu bilang kan kalau lu jurusan manajemen. Ada nggak sih ekspektasi tentang dunia manajemen, jurusan manajemen tersendiri yang lu mikir kayak, gue bakal ngelakuin ini, nanti gue belajar ini nih ke depan. Ada nggak? Iya, kebetulan gue masuk manajemen tuh karena pengen dalam di bagian ilmu bisnis nih. Wow, interesting ya. Jadi nggak tahu kenapa dari dulu tuh gue lebih tertarik ke dunia bisnis. Nah, makanya ngambil manajemen buat belajar gimana caranya gue tuh bisa punya bisnis ke depannya. Semoga nanti Alza ke depannya punya bisnis yang sukses gitu kan, supaya kita bisa nyobain gitu, bisnisnya. Sebetulnya dia bikin bisnis minuman apa yang kan kita nggak tahu. Yang penting suksesnya dulu. Amin. Nah, tapi kita sedikit tarik ke belakang deh. Waktu lu SMA, lu tuh berarti full online ya sih? Apa lu sempet ngerasain offline pas kuliah SMA tuh? Kalau SMA itu kebetulan di Aceh, waktu kemarin cuma sebentar nih berhentinya, tapi tetap offline kalau di Aceh. Oh, berarti tapi lu udah sempat ngerasain SMA lu offline lah ya? Iya, online itu cuma sekitar 2-3 bulan 6 bulan deh, 6 bulan di awal-awal COVID. Terus setelah itu ya offline sih kalau di Aceh. Oh iya. Berarti kan ya kalau kata orang kan yang kita tahu SMA itu adalah masa-masa yang paling nggak bisa dilupain lah ya, masa paling menyenangkan gitu. Karena kayak ya semua cerita banyak gitu, apalagi kelas 12 gitu. Tapi ada nggak sih momen-momen nih di SMA lu tuh yang lu tahu nih lu bakal kangen banget nih nanti ke depannya, waktu lu udah kuliah, setelah udah diterpa banyak tugas di kuliah, lu kayak mikir, wah gue kangen deh zaman SMA gue nih kayak gini dulu. Ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Ada sih. Jadi gue tuh waktu SMA tuh paling jarang masuk kelas. Oh iya. Iya, paling jarang masuk kelas. Enak banget. Itu hal yang bakal diingat banget sih. Itu berarti kayak
lu nggak bakal bisa dapetin itu lagi ya berarti kalau yang Iya, makanya ini. Iya, kalau sekolah lu nggak masuk kelas, lu dicari nama guru sampai mati-matian nih kan. Kalau di kuliah lu nggak masuk kelas, ya udah lu yang fail gitu Ya kan. udah. Makanya. Ya lu yang nggak keluar dari kampus ini. Iya, betul, benar. Masuknya susah, keluarnya juga susah ya. Iya. Berarti corona di Aceh tuh nggak separah di Jakarta lah ya kalau dibandingin tadi SMA-nya si Alza tuh. Iya, gimana Pada saat gue itu penasaran di Aceh tuh gimana sih? Hah? Pada saat itu iya nggak separah itu, tapi kayaknya sekarang udah kayak zona merah lagi deh. Udah masuk ke zona merah. Dan waktu itu juga lumayan. Iya lumayan. Dan waktu itu juga kita sekolahnya itu shift-shiftan. Jadi absen yang 1 sampai 15 masuk hari Senin, 15 sampai 30 masuknya Selasa. Gitu-gitu. Oh, iya. Tapi lu berarti sekarang ini di Aceh nih, masih di Aceh kan? Apa lu udah di Jakarta? Masih di Aceh. Oh, lu masih di Aceh berarti sekarang ya? Berarti tapi ntar baru akan kesini waktu udah offline kali ya? Apa? Harusnya dari tanggal 20 kemarin udah di kesana nih. Ya, tapi gimana PPKM-nya diperpanjang terus? Iya. PPKM-nya iya makin diperpanjang, udah kayak level-levelan gitu. Sekarang udah level berapa ya? 5 apa maksudnya? Level 4 ya nggak sih? Pokoknya setahu gue kalau udah level 6 tuh kita lawan bos. Bos siapa? Lu mau lawan bos siapa nih kayak di game nih? Nanti kita lawan bos. Enggak. Kalau di game kan kalau level paling tinggi tuh ntar kita lawan bos. Iya bener. Tapi ya ini kan lagi PPKM kayak gini, lu belum ke Jakarta. Ada nggak sih hal yang lu kalau udah nyampe Jakarta tuh pengen banget lu lakuin? Ada nggak tuh? Kayak kemana gitu? Gue kebetulan penasaran banget sama yang katanya mie ayam di depan UMN nih. Sumpah gue aja nggak tahu, gila nggak lu? Gue orang Jakarta. Gue udah sampai enak makan itu. Gue soalnya sering denger itu enak banget katanya. Jadi gue pengen nyobain itu deh. Gue sekarang jadi parah banget dan itu udah sering banget di review sama food vlogger, jadi udah qualified lah, asik qualified buset. Tapi ada lagi ya hal yang lain yang emang pengen lu, wah gue pengen banget ke Jakarta nih, gue pengen nyobain ini gitu, yang lu pengen gitu. Apalagi ya, kayaknya nggak ada deh, soalnya belum berapa lama juga abis dari sana kan. Iya. Sebelum PPKM sempat dari sana. Iya, berarti at least sudah beberapa udah dicobain lah ya istilahnya. Iya. Emang gue tuh kalau liburan emang ke Jakarta karena kan kakak gue tuh di sana, emang tinggal di sana. Oh iya. Berarti lu rutin juga sebenarnya lah ya kesini ya. Iya, udah sering. Iya nih. Nih, lu kan sebagai maba nih yang kalau berdasarkan gue kan lihat YouTube lu ya, gue nontonin YouTube lu beberapa video lu tuh yang YouTube. Lu bilang mau ke Jakarta tuh untuk memperluas relasi lu kan? Iya, benar. Kalau nggak salah. Nah, iya, benar. Kalau di kuliah tuh perluas relasi tuh nggak bakal pas sama yang namanya organisasi nggak sih? Organisasi atau kepanitiaan gitu. Iya, benar. Nah, ini lu buat kedepannya nih, ntar mungkin di tahun kedua atau mungkin di tahun pertama lu ini, ada nggak sih lu kepengen ikut organisasi apa gitu yang udah lu ibaratnya sekarang mungkin udah lu incer gitu, yang emang udah lu pantau nih, gue mau masuk ke ini nih, ada nggak sih? Kalau yang udah gue pantai di bagian e-sport sih. E-sport ya? Iya, e-sport. E-sport emang menjanjikan sih sekarang ya. Iya, karena kan semua serba online. Cuma nggak mau nyobain UMN Radio. Nah iya nih, UMN Radio nih mau buka nih. Buka lagi baru. Nanti aku cari tahu dulu ya. Wih, mantap. Tapi kan bisa aja Dre, promosinya. Iya dong. Halus. Tapi kan tadi yang kayak Kendra udah bilang organisasi UMN Radio, terus e-sport segala macem ya kan. Kalau lu aktif di organisasi pasti nggak lepas dari yang namanya kura-kura. Lu tau nggak, Za? Kura-kura apaan? Kuliah rapat. Ih, mantap. Betul. Mantap. Betul. Kuliah rapat ya. Kalau gue sih kunang-kunang sih, Dre. Itu coba kasih tahu. Kuliah nangkring gue. Udah. Nangkringnya di mana? Ya di Damen, di Samen, di Bamen. Nih, buat aja nih nggak tahu nih. Za, ntar kalau lu udah offline kita perlu nongkrong bareng nih di Damen, Samen sama Bamen. Jadi itu ibaratnya ya bisa dibilang semacam tongkrongan anak UMN lah. Itu tuh singkatan dari depan UMN.
sama samping women sama belakang women. Jadi seenggak kreatif itu sih emang singkatannya. Yang belakang itu yang rumput-rumput itu bukan sih? Iya, itu yang rumput-rumput. Itu yang belakang itu cuma panas parah. Kalau siang tuh gue udah ogah banget ke sana kalau siang. Sama kalau lu lagi di awal bulan nih ya, lu nongkrongnya di SBC. Soalnya gue pengalaman gitu, awal bulan gue bisa nongkrong di SBC. Oh iya, SBC lebih ini ya, kayak makanannya lebih ada merek gitu kan. Kalau lebih kelihatan inilah, keren lah. Kalau Samen-Damen kan Starling kan. Iya, cuma udah mendekati tengah bulan karena gue ngepost kan akhir bulan udah gue Samen-Damen always. Aduh. Kopi sama pop mie ya. Kopi pop mie. Somai. Mie ayam itu ada di Damen. Kalau lu nggak tahu, mie ayam yang lu pengen coba itu tuh, jadi itu tersebar di Damen, Samen, sama Bamen gitu. Ada di situ tuh banyak yang jual mie ayam yang pengen lu coba itu. Jadi lu mesti coba. Oh, jadi mie ayamnya itu bukan satu doang nih. Jadi ini dia kayak semacam ada kongsi ya, bisa bilang kongsi apa ya? Perkumpulan gitu lah. Jadi emang banyak gitu loh, banyak pedagangnya. Cuma masih satu company gitu ceritanya. Company masih sama satu ini. Cocok banget tuh jadi brand ambassador mie ayam. Ya, jadi buat bapak-bapak penjual mie ayamnya kalau denger ini, please lah, ntar kalau offline saya dikasih satu lah, gratis lah. Aduh. Jadi itu, tapi rasanya sama semua sih tuh, rasanya sama. Ya kan mie aja. Kendra. Enggak, harusnya beda dong. Beda tangan yang bikin beda. Iya sih, sebenarnya iya. Cuma sebenarnya iya. Mungkin bumbu-bumbunya sama nih. Iya. Jadi kayak mungkin rasanya sama. Jadi ini kita mau ngobrol tentang demo masak nggak sih? Enggak. Udah. Ngomong mie-nya udah nanti aja tunggu offline. Kita sekarang nongkrong bareng, makan bareng gitu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih. Lanjut nih, ngomong-ngomong nih, Za, cewek lu nih, gue berdasarkan nonton vlog-vlog lu, cewek lu kan udah kuliah, ya kan? Berarti masuk semester 7 nggak sih? Bener nggak sih? Iya, mau masuk semester, ini lagi di semester 6 sih, ya. Oh, iya. Berarti hi Hestri, iya. Si akrab. Ya kan, nanti kenapa-napa kan kita sapa dulu sama yang punya. Lu kan kudu izin dulu. Iya, izin. Tapi berhubung dia udah udah di semester 6, istilahnya udah kakak tingkat lah ya. Lu ada nggak sih? Lu pasti sering nanya lah ke Hestri tentang saran-saran apa yang harus dilakuin nanti pas kuliah. Ada nggak sih dari hal-hal tersebut yang wah ini pasti bakal berguna atau kayak pasti gue bakal lakuin sih? Kira-kira ada nggak saran dari Hestri gitu? Iya, yang dia selalu ingetin tuh kalau kuliah jangan pernah yang kayak SMA sih. Kayak jangan merasa guru itu bakal ngejar lo lagi. Nah, itu yang selalu dia tekanin, nggak boleh gimana ya bilangnya? Nggak ya boleh, pokoknya jangan kalau di sekolah kan kayak bodo amat istilahnya. Iya, nah itu nggak boleh bodo amat. Iya benar. Iya, emang iya sih kalau di kuliah tuh udah nggak bisa lah kita ini. Karena pengalaman gue waktu awal-awal semester 1 juga gue kayak memposisikan diri gue seperti masih SMA gitu. Kayak gue kayak gitulah, gue sempat bodo amatan. Tapi gue merasakan efeknya karena saat gue nggak ngumpulin tugas, bener-bener nggak ada yang nyari, tapi ya itu ngaruh ke hasil akhirnya gitu. Dan ya udah hasil yang dia dapat nggak bagus jadinya, kayak makanya itu udah bener-bener harus ditinggalin sih sifat-sifat kayak gitu. Iya. Tapi gimana sih? Cuma kalau tipsen masih bisa dipertimbangkan ya. Aduh jangan dicontoh, jangan dicontoh ya Alza ya. Ini nggak boleh nih. Itu contoh yang salah. Mungkin kalau ada kesempatan bakal dicontoh sih. Nah, iya. Aduh. Pinter aja tuh. Pinter-pinter nyari kesempatan. Nggak boleh. Jangan. Nggak boleh. Tapi Za, kan dari vlog-vlog lu juga si Hestri ini kuliah di Bandung kan. Gimana tanggapan dia sih pas tahu kayak pacarnya tuh kuliah di Tangerang, gimana tuh? Dia bakal ini nggak? Dia salah satu orang yang nyuruh buat di UMN sih. Wah, mantap. Iya, dia salah satu orang yang nyaranin buat kayaknya kamu di UMN aja deh katanya. Kampusnya bagus, digituin. Soalnya jadi ada beberapa orang yang nyaranin itu, ada kakakku, ada dia juga nyaranin buat masuk UMN. Keren juga ya. Keren juga. Makasih ya Hestri. Makasih Kak Hestri. Kak Hestri dong. Oh iya, maaf. Makasih Kak Hestri.
Berarti LDR sekarang ya? Dan ntar juga kalau udah mulai kuliah juga LDR ya? Iya, udah kalau udah mulai. Wah, iya sih itu. Semoga langgeng ya lu sama amin. Kak Hestri tadi. Ya, amin. Amin. Jadi intinya banyak lah ya petuah-petuah yang lu dapat dari cewek lu lah ya tentang dunia kuliah gitu. Banyak sih, kayak kan karena pengalaman dia tuh kan lebih banyak, jadi dia mungkin lebih banyak ngajarin. Ibaratnya dia udah nyemplung dalam, lu baru di pinggir lah gitu. Baru ini apa jempolnya baru nyentuh air. Iya benar. Nah, ini gue menarik nih, gue pengen bahas tentang ini. Sekarang gue tuh penasaran banget sama dunia per YouTubean dan lu sebagai content creator nih. Lu kan kalau gue lihat di konten YouTube lu tuh lumayan rutin lah ya. Bisa dibilang itu konten rutin gak sih? Kayak lu. Iya bisa. Iya. Kalau gue tuh nanemin kalau bisa 3 hari sekali itu upload. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh kan berarti kan lu sebagai content creator dipaksa untuk, bukan dipaksa sih, emang itu kan yang lu senangin juga, yang lu sukai juga. Tapi pernah gak sih lu ada momen-momen kayak karena lu harus konten yang konsisten ya 3 hari gitu, lu pernah gak sih tapi ada satu momen yang kayak anjir gue males banget nih, kayak apa, gue lagi males banget liat kamera nih, kayak gue lagi gamut gitu, tapi mau gak mau harus lu lakuin gitu, pernah gak sih gitu? Kayaknya baru terjadi beberapa hari lalu deh. Di tengah-tengah SIMB ini. Di tengah-tengah OMB. Banyak tugas, otaknya kayak aduh. Gue bisa sih ngerasain tuh kayak apa namanya? Langsung. Tapi gimana tuh? Ceritain dah. Gimana tuh yang lu rasain apa saat itu? Iya, malamnya itu gue pengen nih bikin konten lah. Bikin konten udah lama nggak upload. Karena sebelumnya udah lumayan beberapa hari nggak upload karena gue nunda-nunda terus nih. Di malam OMB kemarin gue bilang besok kelar OMB mau bikin konten tahunya kelarnya malam. Iya. Lu jam 3 pagi kan ya? Gue sempat lihat story lu tuh. Lu sampai ini ya lupa apa jam uploadnya. Iya, gue kan upload tuh jam 3. Gue upload tuh dalam keadaan ngantuk. Jadi kayak jam 3 sore sama jam 3 pagi itu susah kebedainnya. Buset, padahal kontras banget bedanya aja. Yang satu pagi subuh, yang satu sore dong maghrib nih. Yang satu 3 AM, yang satu 3 PM ya. Iya. Karena harus sambil kemarin kelar OMB gue ngerjain tugas. Kelar ngerjain tugas gue harus ngedit. Ya jadi gitu sih. Gue belum ada editor soalnya. Oh iya, lu masih mengerjakan semuanya sendiri semuanya. Yang ngedit gitu ya. Wah gokil sih. Tapi kalau di momen lain nih ya, di luar lu lagi kemarin OMB ini, kayak ada nggak momen waktu lu lagi mandek nih, kayak lu bener-bener konten lu kan gue lihat kayak sehari-hari aja daily vlog ya? Iya daily. Tapi pernah nggak kayak bener-bener lu sebenarnya lagi nggak ada ide gitu, kayak kayak ya lu lagi nggak ada no idea aja untuk bikin gitu, atau enggak kayak lu lagi emang hari itu nggak ada kegiatan kayak mungkin gitu, ya gue nggak kemana-mana, gue nggak cabut gitu kan. Benar-benar kalau dari itu resikonya di situ nggak sih? Nah, jadi gue mikirin ide sampai nggak bisa tidur sih itu. Buset. Iya. Gue mikirin ide, gue ngechat teman-teman gue nanya, ada ide nggak buat konten besok, gue udah lama nggak upload nih gini gitu. Emang temen tuh pertolongan pertama biasanya. Iya ya. Langsung ke teman dekat gue. Benar. Berarti emang lu minta saran lah ke temen lu lah ya, apa yang konten yang menarik gitu. Iya benar. Pernah juga nih. Jadi itu gue sempat ngepost beberapa, terus gue lihat kok viewersnya segini aja ya. Jadi gue di situ tuh ngerasa kayak apa ya yang kurang ya? Yang kurang? Ya terus gue jadi males gara-gara ngeliat itu tuh sebenarnya ada rasa males, nggak ada yang mau nonton, ngapain gue bikin lagi? Iya. Lu inilah ya, lu mau evaluasi juga lah ya. Iya. Apa kekurangannya nih yang bikin viewers turun, harus naikin lagi? Iya benar. Itu hampir itu seminggu lebih gue nggak bikin konten sampai akhirnya gue punya rasa, wah gue udah mulai, gue harus selesaiin nih. Wih, mantap. Ya. Baru tapi mulai lagi.
Tapi lu kan sibuk, maksudnya bisa dibilang rutin lah. Tadi kan 3 hari sekali upload YouTube segala macem. Ini kan lu udah masuk kuliah juga nih, baru masuk kuliah. Lu ada nggak sih rencana nanti pas udah lulus kuliah, gue bakal jadi YouTuber aja nih, atau kayak bisnis sama YouTubernya jalan berbarengan? Jalan berbarengan. Wih, berarti semua progresnya ini nih ya, didokumentasikan lah ya. Iya, benar. Karena itu bisa jadi media lo untuk promosi juga konten itu. Iya. Terus kayak cerita mulai dari awal bisnis lo sampai nanti kalau udah sukses, amin. Amin ya Allah. Iya, aminin gue juga dong, Dre. Gue juga mau sukses, Dre. Ya amin. Kita aminin buat semuanya, yang buat Ultima Friends, buat kita semua yang ada di sini untuk sukses ke depannya gimana pun caranya. Iya, benar. Nah, sama tadi kita kan udah denger ya apa chaosnya Alza saat kemarin lagi UMB, terus lagi nggak kepegang lah YouTube-nya, itu hampir nggak kepegang. Nah, jadi buat Ultima Friends denger nih, mungkin kalau ada yang mau daftar jadi editornya nih bisa banget ya, karena Alza nih padat banget nih. Ya nanti kalau udah nanti rencananya kalau emang udah pindahan, emang mau nyari editor sih. Iya. Karena soalnya agak takutnya sulit juga ya kalau lu pegang semua. Soalnya kan sambil kuliah, takutnya ntar malah terlantar. Iya benar sih, benar. Biasanya kalau daerah-daerah UMN, lu kalau ngekos daerah dari situ pasti banyak editor-editor bagus ya, karena kalau nggak jauh-jauh kuliahnya di UMN. Ya, iya. Promosi lagi nggak sih nih? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi kebetulan tinggalnya nggak ngekos di BSD sih. Oh. Itu di mana? Lu ngekos di mana nanti, ada apa rencananya? Gue tinggalnya di rumah kakak gue di Bintaro. Oh, ya masih deket lah. Oh iya. Masih deket lah ya, masih banyak lah ya daerah-daerah situ. Iya. Tapi gue penasaran deh. Tadi lu kan ngomong bisnis gitu kan. Lu interest bisnis lu tuh kayak bikin bisnis apa sih? Otomotif kah atau apa? Lebih ke pengen buka showroom mobil sama restoran. Suka masak lu berarti lu? Nggak suka masak sih enggak, tapi suka makanan. Suka makan ya? Sama gue juga sama. Sama gue juga suka makan. Hobi gue ngabisin beras di rumah. Aduh, tapi ya kita doain aja yang terbaik buat Alza, buat bisnis dan kuliahnya. Amin. Tapi satu pertanyaan terakhir deh. Seputar content creator ini ya. Gue tuh selalu penasaran sama gue kan ngeliat ya Za, lu tuh banyak followers lu banyak di Instagram ya. Followers lu 80.000 sekian tuh masalahnya. Iya. Berarti kan banyak orang yang ibaratnya kayak bukan terinfluence sih, ya mengikuti lu lah gitu. Lu ada nggak sih satu apa ya bisa dibilang keresahan lah bisa dibilang, atau kayak lu mikir kayak ini followers gue banyak jadi apa yang gue lakuin tuh harus penuh dengan tanggung jawab gitu. Lu pernah mikir gitu nggak sih? Sering sih kalau soal itu, kayak gue tuh kadang terbatas mau ngelakuin apa-apa, karena kayak sekarang gue juga sering ngerasa nih privacy itu diganggu-ganggu, ngerti nggak? Sampai mereka DM-in nanya tentang keluarga gue sebenarnya. Bahkan ada yang marah-marah kemarin nggak ngerti deh. Buset. Karena lu nggak ngupload. Berarti ya pokoknya tentang privacy sih. Iya benar. Dan ibaratnya lu juga harus lebih inilah ya, lebih apa namanya, lebih bijaksana lah menggunakan sosial media gitu. Jadi apa yang lu post tuh akan udah lu pikirin matang-matang gitu lah ya. Harus dipikirin matang-matang. Banyak juga yang ngeliat si Alza kan. Kalau soal privacy ya udah itu juga udah konsekuensi kalau gue udah terjun ke dunia itu. Ya kalau privacy nggak mau diganggu ya jangan terjun ke dunia itu sih sebenarnya. Benar, setuju. Benar. Keren sih. Tapi nih ya, kita kan udah Simbe, udah episode terakhir, OMB udah selesai, Alza udah bisa tidur dengan tenang ya kan. Pengalaman OMB-nya juga udah terlewatkan kemarin-kemarin. Gue mau nanya nih, satu kata buat pengalaman lo selama OMB kemarin. Satu kata. Yes. Pecah.
Wih, gokil. Iya, Gue pecah. suka nih. Pecah lah, walaupun online tetap pecah ya, tetap Iya. menarik ya. Karena gue ngikutin juga tuh kontennya kemarin kan, kontennya OMB, terus kontennya yang lain gitu, kayak itu emang oke banget sih, kayak apa ya? Walaupun Iya. terbatas ya sekarang lagi online, cuma segala sesuatu dimaksimalkan gitu. Iya, benar-benar emang itu bikinnya. Iya, benar. Wah, pokoknya keren sih kemarin. Nah, Za, selama OMB kemarin kan lu pasti kenal banyak temen baru, terus ada kakak OMB yang nemenin lu di masa-masa OMB lu kemarin ya. Boleh kali lu kasih pesan gitu, atau apapun yang pengen lu ucapin ke mereka nih, ke teman-teman lu, ke kakak-kakak Ke OMB teman-teman. lu. Gue mau ngucapin makasih banget buat mereka udah saling bantu kemarin buat tugas-tugas, buat kakak-kakak juga udah ngebantuin tugas-tugas. Waktu diminta votebar ditanya-tanyain ada kakak-kakak yang bantu juga buat jawabin. Ya pokoknya sehat-sehat terus dan sukses terus buat teman-teman dan kakak-kakak semua. Benar banget nih. Mantap. Tuh, jadi buat teman-temannya Alza nih yang denger ini, itu adalah ucapan dari Alza tuh. Wih, ini kita ngobrol udah asik banget sama maba yang mau masuk UMN, yang ntar lagi hari Senin ya, udah mau kuliah perdana ya kan. Gila. Gue dapet satu hal yang bener-bener apa ya, nyantol banget di otak gue dari obrolan kita dari tadi, yaitu adalah do what you love dan tentunya harus bertanggung jawab dengan hal tersebut. Yes, benar banget tadi yang pokoknya ketika kamu udah memulai maka kamu harus menyelesaikan. Yes, benar. Harus terima segala konsekuensi atas apa yang lu lakukan lah ya. Yes. Oke, wah keren. Thank you banget Leza nih udah mau mampir ke Simbe nih di tengah-tengah lu lagi capek-capeknya OMB. Gue merasa gue tahu apa Kak. Gue thank you banget nih. Semoga thank you banget juga udah lancar kesini. Amin. Benar. Sama-sama. Thank you. Gue kuliah lancar. Semoga jangan banyak-banyak tipsnya ya. Sekali-sekali nggak apa-apa. Iya, siap. Makasih ilmunya, Kak. Pokoknya semoga yes, benar. Pokoknya semoga lo kuliah lo lancar lah. Lulusnya cepat. Jangan extend ya. Amin. Ya, sama yang terpenting di masa kayak gini, stay healthy, stay safe ya, Zai. Ya, stay safe juga. Buat... Boleh tipis-tipis, cuma prokes aja lah. Yoi. Oke, thank you banget nih ya. Sekali lagi udah mau datang. Paling segitu aja sih obrolan kita hari ini. Kita udah mau ngobrol panjang juga ya tadi, lumayan gua sama Audrey. Dan kebetulan hari ini Simbe terakhir ya. Simbe terakhir, podcast terakhir nih di rangkaian Simbe ini. Gue juga mau ngucapin, gue dan Audrey pengen ngucapin nih thank you banget buat Ultima Friends semua yang udah dengerin ya, udah mantau kita dari hari pertama kemarin sampai hari keempat ini. Semua konten-kontennya itu menarik banget menurut gue. Thank you banget semua Ultima Friends yang udah denger, karena tanpa kalian kita bukan apa-apa. Asik. Lu. Yoi. Jadi paling ini adalah terakhir kalinya gue pamitan di Simbe ini dengan Audrey ya. Iya. Bersama Alza yang tamu terakhir kita nih. Ini lu tamu terakhir kita, Za. Jadi emang kita memilih tamu yang paling spesial nih di akhir. Waduh. Iya, jadi terharu juga nih. Yoi. Jadi paling kita pamitan lah ya buat Ultima Friends juga. Gua Kendra pamit undur suara. Tunggu Ken. Ini kayaknya kurang nih kalau misalnya kita pamitan gak bareng sama Alza. Oh iya guys. Iya benar juga ya. Ini kita harus paling spesial di closing ini ya. Paling spesial. Jadi Za, nanti kalau misalnya gue bilang Simbe 2021, lu jawabnya chill out, the best is about to come. Benar. Jadi itu tagline kita yang tadi di awal. Terus nanti pas gue bilang ada siapa, lu sebutin dulu ada Elza Relmianda, boleh tuh, se-hype-hype-nya lo. Oke, siap. Ya, iya. Pokoknya kita harus menutup Simbe terakhir kita ini dengan sangat-sangat meriah lah ya. Walaupun kita ngobrolnya jauh-jauhan gini. Iya. Dipaksa keadaan gitu, tapi kita nggak boleh biasa aja. Kita harus paling spesial gitu. Ya nggak sih? Oke. Berarti ntar kalau kita sebut si tagline Simbe, lu ikutan juga ya? Iya. Oke. Buat semua Ultima Friends, thank you banget semua yang udah dengerin. Gua Kendra pamit undur suara. Dan gue Audrey pamit undur suara. Dan ada siapa nih?
Dan gue Alzal Mianda pamit undur suara juga. Simbe 2021. Chill out, Chill the best out, is about the best to is come. about to come. Yeay.